Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gado-Gado Jakarta di channel saya ya. Kali ini saya akan membahas masalah solder. Jadi beberapa bulan lalu mungkin ada sedikit berita duka ya dari teknisi handphone. Mungkin teman-teman bisa cari beritanya. Jadi beliau meninggal karena tersengat listrik dari solder tersebut gitu teman-teman. Mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini mungkin ada yang juga yang pernah tersetrum, cuma memang langsung bisa diatasi, dan saya pun demikian gitu, pernah mengalami kebocoran listrik pada solder gitu teman-teman. Nah mungkin di sini saya sedikit pengetahuan aja ya teman-teman. Jadi mungkin kalaupun memang keterangan saya atau penjelasan saya ada yang salah, mohon dikoreksi, karena ya saya juga tidak selamanya benar dan tidak juga salah gitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini teman-teman. Oke, langsung ke tema. Di sini saya membeli solder, kita sebut aja lah mereknya di sini Stele ya. Diklaim adalah solder iron. Merek ini mengklaim bahwa solder ini adalah solder iron. Berkekuatan 60 watt, teman-teman. Nah, jadi apa kaitannya nih dengan solder yang mengeluarkan setrum gitu? Sangat jelas ya, teman-teman. Dari perbedaan fisiknya juga sudah terlihat ya sebenarnya. Namun bila ada yang bertanya, mungkin kantongnya pas-pasan untuk membeli solder yang biasa, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kita bisa memilih sebelum membeli itu teman-teman. Nah, untuk rekomendasi saya, jadi di sini ada saya membandingkan dua solder ya. Di sini ada solder yang biasa, bertegangan 220 volt sampai 240 volt, 40 watt ya teman-teman di sini. Dan yang ini adalah 60 watt gitu. Oke, mari kita buka aja ya. Ini saya beli Rp15.000 ini. Sangat murah sekali ya teman-teman. Kenapa saya memilih untuk membeli ini? Nanti saya jelaskan. Jadi kita buka dulu sama-sama ya. Terus mohon maaf. Nah, ini dia. Nah, untuk struktur kabel atau dari fisiknya ini mungkin agak kurang bagus ya teman-teman. Agak kurang bagus. Nah, timbul pertanyaan lagi, kenapa kok kalau dibilang kurang bagus, kenapa masih dibeli gitu teman-teman. Nah, ini salah satu alasan saya membeli solder ini adalah, sebentar ya, ini agak susah ya. Ternyata dilipatnya nih bener-bener sampai melinting ya. Nah, nih. Nah, kenapa saya memilih ini padahal murah dan kemungkinan bisa tersengat listrik pun ada sebenarnya. Saya memilih ini karena kabel ini terbagi dua, jadi terpisah teman-teman. Jadi kalaupun memang seperti ini, saya punya ini
salah satu kabel solder yang saya pernah tersengat listrik karena ini ya. Ini jalurnya 1 nih teman-teman. Jalurnya 1 ya, meskipun tetap 2 di dalam, cuma tidak ada pembatas. Nah, dia langsung seperti ini. Jadi ketika ketarik-tarik, dan kualitas kabelnya pun sangat buruk ya teman-teman. Nah, tuh dia langsung terkupas. Jadi seandainya panas, tidak menutup kemungkinan bahwa kabel ini akan meleleh dan akan short. Itu yang menyebabkan salah satu listrik bocor dan mengaliri ke batang solder ini, teman-teman. Nah, itulah salah satu alasan saya kenapa saya memilih solder murah dengan biaya minim dengan kabel yang seperti ini, teman-teman. Karena tegangannya cukup tinggi ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita mengambil resiko untuk sudah tahu kita beli yang murah tapi tidak tahu ciri-ciri yang harus kita pergunakan gitu, teman-teman. Nah, ini juga salah satu solder yang murah juga, teman-teman. Dan saya ya mungkin setiap orang berbeda-beda ya untuk pilihannya masing-masing. Maka dari itu jika memang saya salah, tolong dikoreksi, karena memang ini pemakaian saya ya sudah lama dan saya memang cocok pada kabel jenis ini. Dan ini juga kabel jenis 2 seperti ini ya, terpisah gitu. Ini sudah cukup lama juga saya punya ini, sudah bertahun-tahun dan tidak ada masalah. Sedangkan solder yang sebelumnya yang saya pakai untuk ngevlog, itu saya tersengat listrik dari situ gitu, teman-teman. Karena yang tadi saya bilang, saya memakai kabel pabrikasinya seperti ini, menyatu dia. Nah, oke. Sekarang kita bahas itu tadi masalah yang jangan lupa ya teman-teman, jika memang agak ragu untuk menyolder, takut kesetrum, usahakan pakai sendal ataupun kakinya napak ke meja aja, teman-teman. Jadi meminimalisir kita tersengat listrik lah, seperti itu. Nah, baik, sekarang saya coba ini yang baru 60 watt dan ini yang 40 watt. Jadi apa perbedaannya 40 dan 60 watt? Oke, saya colokin dulu teman-teman. Videonya saya skip agar dua-duanya ini panas. Nah, oke. Jika teman-teman tidak punya multitester di rumah, ini dalam keadaan baru saya colokin, kita pegang seperti ini. Memang sangat beresiko ya. Ini sebenarnya saya sudah pakai sendal. Nanti sebenarnya akan terasa dia jika memang ada setrum. Tapi ini jangan dicontoh ya, teman-teman. Nah, ini juga tidak ada kelistrikan bocor. Nah, jika solder baru, biasanya dia akan mengeluarkan panas, teman-teman, seperti ini. Itu tidak ada masalah karena memang pembakaran di dalam, karena pabrikasinya semua materialnya baru. Jadi ketika dia menghantarkan panas, dia akan mengeluarkan asap gitu, teman-teman. Jadi kita tunggu aja sampai asapnya hilang. Dan ini demikian, saya panasinya bareng. Nanti saya akan coba solder kabel, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Saya rasa ini sudah cukup panas ya, teman-teman. Nah, kita uji coba dulu yang 40 watt, teman-teman. Jadi seperti apa pembakarannya untuk kita solder. Coba untuk solder ini ya, solder kabel yang sangat tebal nih, teman-teman. Oke, kita coba. Nah, ini dia sudah saya fokuskan. Nah, memang untuk ukuran 40 watt itu dia harus agak lama ya. Kita tempelinnya ke tembaga yang ada di kabel ini. Jadi kita diamkan seperti ini, baru dia akan menempel seperti ini, teman-teman.
Nah, seperti ini. Dia baru akan merata seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham juga teman-teman. Dan untuk yang 60 watt, ini yang tadi yang kita coba di solder 40 watt, kita tekuk dulu. Nah, untuk yang 60 watt seperti apa teman-teman? Saya akan coba menyolder ya. Ini seperti apa? Nah, tanpa panasin dulu tembaga kabelnya, dia langsung meleleh teman-teman. Ya karena logika sederhananya karena ya memang wattnya lebih besar karena dia 60 watt, sedangkan yang ini adalah 40 gitu teman-teman. Nah, untuk mungkin sedikit keterangan ya. Kenapa solder dibuat 40 watt dan ada juga yang 60 watt gitu. Jadi mungkin teman-teman nih mungkin yang baru belajar untuk mensolder, sedikit saya jelaskan gitu. Jadi mungkin ya teman-teman yang udah paham, mungkin teman-teman lebih paham dari saya, tolong dibantu di komentar aja, nggak apa-apa. Kita sama-sama sharing di sini. Di sini. Nah, di sini ada ya keterangan singkat di sini. Nah, biasanya 20 sampai 40 watt itu digunakan untuk PC board, IC transistor, ataupun chip condenser. Ya, kata lainnya adalah benda-benda kecil yang berupa IC itu kita menggunakan 20 sampai 40 watt. Ketika terlalu besar, mungkin kemungkinan besar IC itu atau benda-benda yang saya sebutkan di sini, komponen-komponen kelistrikan yang saya sebutkan ini akan mengalami kerusakan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah untuk watt yang lebih tinggi 60 sampai 80 watt dipergunakan untuk electric part, switch connector beserta transformer. Nah, biasanya solder untuk tegangan 60 watt sampai 80 watt ini di sini adalah kesimpulannya untuk biasanya kita menyolder konektor-konektor seperti antena TV seperti itu. Electric part biasanya kabel kelistrikan rumah. Nah, kita pakai yang 60 atau 80 watt. Supaya apa? Supaya menempel dengan sempurna gitu. Jadi benar-benar matang, harus benar-benar matang teman-teman kalau untuk pakai yang 60 watt sampai 80 watt gitu. Nah, untuk di atas 100 watt ini dia bertuliskan when a large heart capacity is required. Jadi untuk dipergunakan untuk keperluan yang memang membutuhkan daya yang sangat panas, teman-teman. Biasanya untuk menyolder yang berkaitan dengan stainless ataupun pipa-pipa tembaga seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang saya tahu dan yang saya pahami untuk 100 watt gitu. Jika teman-teman mungkin mempunyai ilmu yang lebih dari saya, bisa di-share di kolom komentar gitu, teman-teman. Jadi itu aja keterangan dari saya. Kita sama-sama belajar dan tetap safety dalam solder menyolder. Jangan sampai seperti teman kawan kita ya yang kehilangan nyawanya karena tersengat listrik dari solder gitu, teman-teman. Jadi itu aja. Jangan lupa komentarnya, kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa subscribe juga supaya channel saya berkembang juga, bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan lebih banyak lagi. Dan jangan lupa di like, teman-teman. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.
dan sampai jumpa.